sampai jam 16. Nah, kita kan kuliahnya jam 13.30 sampai 16-an. Nah, kalau kita di kampus khawatir nanti malah kita nggak bisa kuliah gitu ya, karena mati lampu gitu. Jadi kita full online saja untuk pertemuan pekan ke-6 ini. Baik. Ada, oke. Terima kasih responnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Materinya adalah terkait persona. Oh ya, tadi pagi ada beberapa orang dari kelas D yang hadir di kelas saya. Nanti bisa chat saya ya, bisa WA saya. Karena kasihan sudah ke kampus ikut bareng kelas C, satu kelas sama kelas C. Nanti saya akan coba tambahkan untuk nilai keaktifan. Karena pada akhirnya kelasnya nggak jadi hybrid, malah online gitu ya. Baik, kita mulai materinya ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pekan ke-6 kita akan belajar tentang ini ya, persona. Sebentar, mungkin saya share juga. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, di rekap nilai. Nah, di sini ada sheet judulnya rencana pembelajaran. Nah, di sheet ini nanti tiap minggunya materi kita adalah terkait ini ya, terkait apa yang ada di sheet ini. Nah, untuk kemarin diskusi kelas terkait perangkat berantarmuka buruk ya, affirmations dan signifiers. Nanti penilaiannya sedang saya koreksi. Nanti teman-teman bisa monitor, nanti nilainya saya tambahkan di sini. Nah, untuk yang tugas 1A, ini kemarin ya sudah mengumpulkan juga di ini di forum ya, di forum saya buatkan forum discussion topik. Nah, ini tentang aplikasi berantarmuka buruk, nah aplikasi mobile ya. Nah, nanti ini di minggu ke-10 saya akan melaunching tugas 1B. Nah, teman-teman diminta untuk melakukan refurbish aplikasi yang berantarmuka buruk tersebut. Nah, nanti demonya adalah di pekan ke-15. 16 adalah tentang tugas 3, usulan antarmuka pengalaman pengguna baru. Jadi teman-teman diminta untuk mengusulkan sebuah antarmuka pengalaman pengguna baru aplikasinya, terserah gitu ya. Nah, lalu nanti ada tugas 2. Nah, ini launchingnya minggu ini. Nanti saya akan coba upload, saya buatkan assignment di sini ya. Di pertemuan 5 di sini saya coba buatkan assignment. Template dokumennya juga akan saya unggah. Jadi di sini nanti teman-teman diminta untuk membuat usulan antarmuka pengalaman pengguna baru untuk aplikasi 3D NUI ya, pakai Natural User Interface yang minggu lalu sudah sempat saya jelaskan. Seperti itu. Nanti materinya dari situ. Itu nanti semua nilai akan saya update secara berkala, teman-teman bisa melihat dan memonitor nilainya di sini. Nanti jika memang butuh tugas tambahan untuk memperbaiki nilai bisa langsung menghubungi saya. Seperti itu. Nah, nanti rencananya di sini di pekan 14 akan ada ujian tulis ya. Tapi nanti saya lihat dulu ini apa namanya? Saya lihat dulu perkembangannya. Kalau memang perlu kita ujian tulis, kalau tidak ya tidak usah. Nah, nanti juga di sini di pekan ke-8 demo NUI. Jadi tugas 2-nya ini akan didemokan di pekan 8 ya. Jadi pekan ke-8 kan ETS. Nah, rencananya untuk Departemen Teknik Informatika, ETS-nya ya, evaluasi tengah semester itu akan dilakukan 2 minggu. Jadi kalau ujiannya tulis, nanti 50%, 50% gitu, pekan ke-8 dan pekan ke-9. Tapi karena kita di sini hanya berupa demo, kemungkinan demonya adalah full online seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau hybrid datang ke kelas, monggo nanti kita buat perjanjian lagi gitu ya minggu depan. Tapi ini masih lihat perkembangan juga, jadi didemokan di pekan ke-8 atau di pekan ke-9. Nanti kita lihat ini dulu perkembangan yang ada gitu ya. Baik, kita mulai masuk ke materi. Nah, kita akan belajar tentang yang namanya persona. Jadi apa itu persona? Nah, di sini teman-teman ada yang mau raise hand barangkali bercerita tentang apa itu persona? Ada yang mau? Nanti saya tambahkan nilai keaktifan.
Oke, Dewangga Darmawan. Silahkan Dewangga. Ya, persona ada dua arti. Pertama yaitu pengguna atau karakteristik pengguna. Misalnya pengguna ini adalah pengguna yang sering menggunakan dan menikmati sebuah aplikasi tersebut. Terus ada pengguna yang sengaja tidak suka dengan aplikasi tersebut. Yang jelas kepribadian seorang pengguna aplikasi itu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah video game. Yang kedua apa? Mohon maaf. Yang kedua sebuah permainan gitu, maksudnya permainan video game macam gitu. Oh, baik. Ya, baik. Ya, nanti kita akan coba bahas ya. Terima kasih banyak Dewangga atas pendapatnya. Ada lagi mungkin selain Dewangga? Oke, ada 2 orang. Muhammad Naufaldillah, silakan Naufaldillah. Ini Fajri menyampaikan bahwa persona adalah representasi pengguna. Baik, Fajri. Terima kasih, saya catat. Silakan Naufaldillah. Oke, tadi hampir sama, yaitu merupakan representasi digital suatu pengguna gitu. Representasi digital dari suatu pengguna. Gitu ya, Fajri ya? Baik, Fajri, Naufaldillah ya? Naufaldillah. Baik, jadi representasi digital dari seorang pengguna. Baik, kita coba pelajari. Sebenarnya persona ini apa? Nah, beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa tiap orang punya karakteristik yang berbeda gitu ya. Sebentar, ada yang ngechat. Persona, oke, Rosa. Persona menurut saya representasi calon pengguna sebuah aplikasi hasil dari observasi. Baik, saya coba catat dulu, Rosa. Ya, jadi saya mulai dengan bercerita. Jadi minggu sebelumnya kita pernah belajar bahwa tiap orang punya karakteristik yang berbeda, ya. Tiap orang punya sikap perilaku yang berbeda-beda, gitu kan. Nah, sesuatu yang dianggap baik menurut seseorang itu pasti beda dengan orang yang lain. Jadi yang baik menurut kamu itu seperti apa? Seperti itu. Lalu juga sesuatu yang dikatakan bagus, nah tiap orang itu berbeda juga. Nah, nanti itu tiap orang punya persepsinya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing. Seperti itu. Nah, di sini persona digunakan untuk memahami para pengguna tadi. Harapannya apa? Harapannya adalah agar perangkat yang kita ciptakan tadi dapat digunakan dengan tepat atau istilahnya tepat guna sesuai dengan kebutuhan penggunanya masing-masing. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Fajri representasi dalam bentuk task pain, points maupun pengalaman. Baik, terima kasih banyak Fajri atas pendapatnya, sudah saya catat juga tadi. Nah, teman-teman, di sini ada gambar nih. Nah, menurut teman-teman di sini apa sih yang salah dari gambar ini? Kalau kita lihat di sini ada pisau berbagai macam bentuk, ukuran, jenis, terus ada juga kunci Inggris gitu ya, pembuka botol, terus juga gunting macam-macam. Apa yang salah dari ini? Ada yang mau ngasih pendapat? Maximilian, silahkan. Menurut saya, kalau berdasarkan gambar ini, satu alat itu terlalu banyak perangkatnya, kliennya, sehingga malah mempersulit penggunaannya. Oke, baik. Terlalu banyak perangkat sehingga mempersulit penggunaannya. Terima kasih Maximilian. Selanjutnya, selain Maximilian, Muhammad Naufaldillah ini mau ini? Atau Stefan? Oke. Ya, silakan Naufaldillah. Oke, ini terlalu banyak fungsi dalam satu alat dan mungkin beberapa fungsi tersebut itu tidak dipakai sama sekali oleh pengguna gitu. Oke, jadi ada banyak alat dalam satu perangkat itu tadi ya, tapi tidak semuanya bisa dipakai oleh penggunanya gitu ya. Karena belum tentu dipakai, karena belum tentu perlu. Ya, baik. Terima kasih banyak Noval. Lalu di sini ada Stefanus. Silahkan Stefanus. Mungkin
Mungkin sama dengan yang lain, tapi ini lebih ke identifikasinya sulit karena terlalu nyampur, Bu, benda-benda yang ada di situ. Oke, sulit diidentifikasi karena terlalu banyak dan nyampur. Baik, terima kasih banyak Stefanus. Di sini ada yang open mic, Ramadan Arif Hardiansyah. Mau menyampaikan pendapat? Tidak terdengar apa-apa, Ramadan Arif. Mungkin ini ya, mikrofonnya bermasalah. Baik, tidak masalah. Oh, oke. Untuk audionya error. Terima kasih. Baik, saya pikir mau open mic. Nah, ini Nurul Izzati menyampaikan bahwa terlalu banyak varian dalam satu alat ya. Terlalu banyak macamnya ya, seperti teman-teman yang lain tadi terlalu banyak macamnya sehingga kita yang terkadang masing-masing pisau tadi itu masih belum tentu dipakai semuanya. Nah, Kadek juga berpendapat terdapat alat memiliki fungsi yang sama. Sebentar, saya coba catat dulu ya, Kadek. Saya tidak menemukan nama Kadek di sini. Sebentar. Kadek. Mohon izin, Bu. Ya. Saya yang pindah kelas dari IMKB ke IMKD. Oke, baik. Dari kelas B ya, pindah ke D. Oke, Ya. baik. Baik, siap. Oke, Kadek, nanti saya update ya untuk keaktifannya. Baik, di sini ada 3 orang yang raise hand. Terima kasih banyak, Kadek. Silakan teman-teman yang raise hand bisa open mic. Christopher Baptista, silakan. Ya, mungkin tambahan dari saya, ukuran toolsnya sangat kecil. Dari tab, kunci Inggris, dan juga gunting kukunya mungkin tidak akan terlalu terpakai karena memang kecil sekali. Ya, sekian, Bu. Terlalu kecil. Oke, terima kasih banyak Christopher Baptista. Selanjutnya Bagaskoro Kuncoro Ardi, silakan Bagaskoro. Kalau menurut saya itu ukurannya malah terlalu besar, buat kan itu pocket knife tujuannya agar mudah dibawa kemana-mana. Terus karena terdapat banyak varian, nambah ukuran dari pocket knife itu sendiri jadi lebih sulit dibawa. Oke, baik. Tujuannya tadi harusnya bisa dibawa kemana-mana gitu ya, Bagaskoro. Tapi kok dilihat di situ terlalu besar, nggak bisa masuk ke kantong gitu. Baik, terima kasih. Mungkin berbeda tadi ya dengan pendapatnya tadi. Tadi terlalu kecil, terus sekarang terlalu besar. Tapi nggak masalah. Intinya sama gitu ya. Latifa, silahkan Latifa. Iya, baik. Ya, jadi tadi teman-teman terima kasih atas pendapatnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak pisau dan perangkat ya, pekakas yang dijadikan dalam satu ya. Ada obeng juga nih, juga macam-macam pembuka botol, terus juga kunci Inggris dan lain sebagainya, pisau. Jadi ada banyak pekakas yang digabung jadi satu. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa harusnya pekakas ini ya bisa dibawa kemana-mana karena digabung jadi satu gitu kan, digabung jadi satu agar bisa dipakai kemana-mana. Lalu beberapa lagi berpendapat itu terlalu kecil ukurannya, bahkan ada yang bilang terlalu besar, akan sulit digunakan seperti itu. Nah, beberapa lagi berkata bahwa ini multifungsi. Jadi tujuannya adalah agar bisa digunakan oleh berbagai macam tujuan ya, aneka macam tujuan biar bisa digunakan dan ya ini agar bisa digunakan tadi, tapi belum tentu semua perangkat atau pekakas yang ada di sini akan digunakan tadi seperti ya ada beberapa yang berpendapat seperti itu. Jadi meskipun di sini lengkap ya isinya, tapi tidak semua yang ada di sini akan digunakan karena kadang ya tiap orang biasanya punya perilaku yang berbeda. Kalau kita tahu teman-teman biasanya ada orang yang suka motong sayur pakai pisau ya. Ada beberapa juga yang suka motong sayur pakai gunting sayur. Ada gunting sayur seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi alat ini mungkin tujuannya ingin dibuat agar bisa digunakan oleh pengguna yang
beraneka macam tadi, beraneka ragam tadi. Tapi pada kenyataannya alat seperti ini malah justru tidak bisa digunakan karena terlalu banyak alat, terlalu sempit tempat penyimpanannya. Jadi yang jadi malah ada beberapa alat yang memang pada akhirnya tidak akan digunakan atau seperti apa gitu ya. Jadi ya ini memang mungkin tujuannya adalah multifungsi gitu ya, multifungsi agar bisa digunakan oleh semua orang. Nah, tapi karena dia niatnya mendesain agar bisa digunakan oleh semua orang, malah jadinya antarmukanya buruk dan tidak bisa digunakan. Karena ya tadi jaraknya terlalu sempit, terlalu kecil ukurannya, ya dan susah dibawa kemana-mana seperti itu. Jadi ini contoh kasus untuk persona. Jadi tujuannya dia membuat perangkat ini adalah agar bisa digunakan oleh semua orang. Kalau kita butuh kunci Inggris, tinggal pakai pisau, tinggal pakai, kalau gunting tinggal pakai, pembuka botol tinggal pakai. Nah, tapi pada kenyataannya, karena di sini terlalu komplit, terlalu banyak tools atau perkakas yang dijadikan satu, dia ini malah berantar muka buruk, mempersulit orang yang akan menggunakannya. Itu. Yang ada di sini yang pada akhirnya bisa digunakan. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjut. Jadi persona itu apa? Persona di sini merupakan pola dasar dari pengguna kita. Nah, di dalam ilmu pemasaran dan desain yang berpusat pada pengguna, persona di sini adalah karakter fiksi yang merepresentasikan tipe pengguna yang berbeda-beda. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa tiap orang sikapnya berbeda-beda, gitu ya. Ada yang suka pakai Facebook, Twitter, MySpace, Wikipedia, DeviantArt, YouTube, dan juga Google. Biasanya yang suka buat komik, suka desain, menggambar, biasanya suka pakai yang namanya DeviantArt. Nih, biasanya foto-foto, gambar-gambar, sketsa, dan juga ya gambar komik biasanya diupload di DeviantArt. Tapi orang yang suka membaca biasanya prefer Wikipedia, dia cari di situ. Atau mungkin menggunakan Google untuk melakukan pencarian artikel-artikel yang sesuai. Nah, untuk YouTube, MySpace, dan sebagainya ini tiap orang beda-beda penggunaannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan persona di sini, persona adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar kita bisa memahami kebutuhan dari pengguna kita yang beraneka ragam tadi. Nah, di persona ini, masing-masing pengguna tadi kita deskripsikan, kita representasikan ke dalam sebuah karakter fiksi. Nah, di karakter fiksi ini tadi, dia punya tipe karakteristik yang berbeda-beda. Seperti itu. Baik, nah ini sudah saya jelaskan ya dari tadi bahwa tiap orang itu berbeda. Tiap orang itu tidak sama. Mereka punya persepsinya masing-masing. Mereka punya sikap dan perilakunya masing-masing. Punya tujuan, jadi ketika seseorang membeli barang, pasti mereka punya tujuan tertentu. Dan tujuan tiap orang bisa jadi berbeda-beda gitu ya, tidak sama. Lalu ada motivasi. Nah, di sini yang menjadi motivasinya juga pasti berbeda-beda. Hubungannya juga berbeda. Model mental tiap orang juga berbeda-beda. Titik kesusahan, lingkungan, serta prosesnya. Jadi tiap orang itu berproses ya, punya proses mereka masing-masing. Ya, dan proses mereka itu tidaklah sama. Tiap orang punya proses yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi orang yang kembar identik sekalipun, di situ mereka pasti punya perilaku yang berbeda, punya sikap yang berbeda gitu, seperti itu. Jadi ini yang merepresentasikan bahwa pengguna kita itu tadi tidak sama, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita agar bisa mendesain untuk setiap orang? Kalau kita lihat tadi orangnya banyak, pengguna kita banyak. Terus apakah kita harus membuat untuk semuanya? Nah, nanti jadinya seperti pisau tadi gitu ya. Jadi beraneka macam pisau, tapi malah nggak bisa digunakan gitu ya, karena memang ya niatnya memang tujuannya adalah untuk multifungsi agar bisa digunakan oleh semua orang, tapi akibatnya antar mukanya buruk, susah dibawa, susah digunakan, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa mendesain untuk semua orang? Nah, disinilah kita akan mulai belajar yang namanya persona. Nah, jika kita mendesain untuk setiap orang, maka tak ada satupun di antara mereka yang bahagia. Ini contohnya adalah mobil ya. Yang satunya pengen mobil seperti ini, satunya seperti ini, satunya seperti ini. Nah, jadinya jelek mobilnya, sama seperti pisau dapur tadi ya. Nah, kita perlu mendesain untuk tipe tertentu dari para pengguna kita.
Jadi pengguna kita tadi itu kita kelompokkan berdasarkan karakteristiknya yang sama. Ya, kita kelompokkan berdasarkan karakteristiknya yang sama, entah itu dari latar belakang pendidikan, entah dari pendapatan, entah dari kalangan ekonominya, entah dari status sosial. Nah, seperti itu kita bisa kelompokkan pengguna kita berdasarkan karakteristik tertentu, lalu kita bisa mendesain untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing karakter orang yang berbeda tadi. Itu masing-masing kelompok tadi. Contohnya di sini adalah orang kaya nih, sorry. Jadi yang di sebelah kiri ini gambarnya orang kaya. Karena dia orang kaya, banyak duitnya, nah dia biasanya butuh mobil-mobil yang mewah. Makanya dia akhirnya beli mobil seperti ini. Berbeda dengan yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan di sini adalah ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu sudah berkeluarga, punya anak, dan dia juga bekerja. Tapi ibu-ibu ini lebih prefer, lebih suka menggunakan mobil yang muat banyak, ya, muat banyak. Jadi anaknya bisa masuk dan juga barang belanjaan yang dia beli juga bisa masuk ke dalam mobilnya. Jadi dua orang ini adalah dua hal yang berbeda. Sehingga di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, kita perlu menentukan apa saja tipe pengguna kita melalui riset. Kita riset dulu seperti itu. Setelah itu kita akan melakukan analisis hasil riset untuk menemukan segmen pada tipe pengguna kita. Jadi ada banyak pengguna. Nah, dari banyaknya pengguna tadi bisa kita kelompokkan masing-masing pengguna tadi dengan karakteristiknya yang sama berdasarkan umur, latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya bisa kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, di sini kita bisa membuat yang namanya persona, di mana masing-masing tipe pengguna diwakili oleh sebuah model yang disebut sebagai persona. Itu ya. Jadi kita akan mengelompokkan masing-masing pengguna kita berdasarkan karakteristiknya yang sama. Nah, jadi ini definisi persona adalah pola dasar yang mewakili kelompok pengguna real yang memiliki karakteristik serupa. Seperti yang saya jelaskan ya, karakteristiknya sama. Diwakilkan oleh satu persona gitu ya. Orang yang punya karakteristik yang sama dideskripsikan menjadi satu persona. Sebuah persona merangkum dan menjelaskan informasi yang paling penting tentang para pengguna agar seluruh anggota tim di situ dapat memahami. Jadi informasi pentingnya seperti apa tentang pengguna tadi. Misalnya tadi kita kelompokkan berdasarkan latar belakang pendidikan. Berarti informasi yang tersedia di situ tentang latar belakang pendidikan, kemampuan dia dalam menggunakan komputer, mungkin seperti itu, dan lain sebagainya. Setiap persona menjadi pengganti tunggal atas pengguna sebenarnya, agar sasaran tadi ya bisa jadi lebih jelas. Nah, persona di sini mewakili pola kebiasaan serupa yang dimiliki oleh sekelompok pengguna, bukan deskripsi kerja. Jadi itu yang dimaksud dengan persona. Jadi orang-orang tadi, orang-orang yang banyak tadi bisa kita cari kedekatannya, bisa kita kelompokkan orang-orang tadi dengan berdasarkan karakteristiknya yang sama, karakteristiknya yang serupa. Bisa dari pola kebiasaannya, hobinya, umurnya, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Bisa kita kelompokkan. Nah, dari kelompok itu kita wakilkan menjadi satu persona untuk masing-masing kelompok. Nah, ini adalah 10 unsur dalam persona. Jadi ketika kita membuat persona di sini, kira-kira itu perlu informasi apa saja gitu. Nah, yang pertama adalah profil nih. Profil, satu, siapa namanya, alamatnya di mana, mungkin tempat tanggal lahir, nomor HP, nomor email, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kepribadian, seperti itu. Ya, bisa kita cek, kita buat kira-kira kepribadiannya seperti apa. Nah, taunya dari mana, Bu? Ya, dari survei tadi ya, kita survei. Lalu yang ketiga adalah referensi dan pengaruh. Nah, biasanya orang ini sukanya apa gitu ya. Kita harus cari referensi. Dia biasanya ikut tren seperti apa gitu. Lalu yang keempat, pola dasar dan ungkapan ya. Pola dasar dan ungkapan.
Lalu kelima adalah keahlian teknologi, kemampuan teknologi. Apakah sering menggunakan HP? Terus kira-kira berapa lama waktu yang dihabiskan bersama HP di situ kan? Apakah punya latar belakang pendidikan terkait IT? Terus juga ya dan lain sebagainya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan survei yang bisa digunakan untuk mengetahui mengetahui terkait keahlian teknologi dari pengguna. Lalu yang keenam adalah tujuan pengalaman pengguna. Tujuannya adalah untuk apa? Lalu perangkat dan platform yang pernah digunakan, seperti itu. Dia pernah pakai apa saja. Lalu rincian domain, domainnya seperti apa. Lalu yang kesembilan yang harus dilakukan, yang harus dihindari. Jadi tiap orang kan beda-beda ya. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari juga definisinya berbeda-beda. Apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka, seperti itu. Dan yang terakhir nomor 10 adalah hubungan produk dan juga merek. Seperti itu ya. Karena di sini tidak sama dengan pangsa pasar. Kalau kita lihat ya dari gambar di sini, pangsa pasar ini mungkin punya segmen size and value. Ya, biasanya pangsa pasar, biasanya seorang produsen itu pasti akan melakukan survei terkait pangsa pasar ya, market segment. Tujuannya apa? Agar bisa memahami customer mereka, pelanggan mereka, sehingga mereka bisa meningkatkan penjualannya. Tujuannya apa? Agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Itu market segment, ya biar dapat keuntungan ya. Jadi kita harus memahami customer kita, agar apa? Agar penjualan kita meningkat dan tentu saja kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, berbeda halnya dengan persona. Persona di sini dilakukan bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi ingin menciptakan suatu perangkat yang tepat guna. Jadi perangkat yang sesuai untuk masing-masing karakteristik orang tadi. Ya, memang ada hubungannya dengan market segment seperti itu ya. Ya, memang ada hubungannya, tapi ya dia lebih ke tepat guna, ketepatannya. Apakah dia benar-benar bisa digunakan untuk karakteristik tipe orang yang berbeda-beda tadi. Kalau misalnya market segment di sini, dia punya segmen seperti dan nilainya, pangsa pasarnya seperti apa, ini kemungkinan, karena mereka kan cari untung. Nah, di sini dia always have di sini lalu punya demographics ini contohnya seperti apa Bu? Jadi orang yang hidup dengan cuaca dingin, kebutuhan hidupnya pasti berbeda dengan orang yang tinggal di daerah tropis, pesisir, dan sebagainya. Jadi biasanya kalau di daerah dingin, biasanya orang-orang itu lebih butuh yang namanya pakaian-pakaian di musim dingin seperti jaket, penghangat ruangan, sarung tangan, dan sebagainya. Itu ya, jadi market segment di sini always have demographics. Itu sangat penting, karena kan tujuannya adalah agar mendapatkan keuntungan yang dia jual itu laku, seperti itu. Jadi dia perlu yang namanya terkait demografi. Makanya di sini always. Lalu market segment juga mungkin punya skills, attitudes, dan behavior atau perilaku pengguna. Tapi ini mungkin gitu ya, tidak selalu gitu untuk market segment. Nah, berbeda halnya dengan persona ya, persona. Di persona ini juga perlu informasi terkait demografi tadi, perlu informasi terkait demografi ini, tapi tidak sepenting skill attitudes dan juga mental model. Itu persona. Jadi persona lebih ke perilaku dan model mental dari masing-masing pengguna. Tujuannya apa? Tujuannya agar alat yang diciptakan, agar perangkat yang diciptakan tadi bisa tepat guna. Ya, bisa digunakan dengan baik oleh penggunanya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya, tidak ada saus yang tepat untuk semuanya. Sama halnya dengan Indomie ya. Zaman dulu Indomie ya ada yang rasa original, terus ada soto, ada Indomie, ya macam-macam rasanya Indomie. Bakso, ayam pop, terus ada lada hitam mungkin, atau ya macam-macam, rica-rica, mie goreng Aceh dan lain sebagainya. Ada banyak jenis Indomie gitu kan. Nah, di sini karena apa? Karena selera tiap orang ya, selera rasa dari masing-masing orang itu berbeda-beda.
Sama halnya ya kita gitu ya, kalau beli nasi goreng atau mie goreng gitu ya, kalau di situ ada pengaturan level pedasnya. Ketika kita beli seblak dan sebagainya, kadang kita mau beli yang tidak pedas. Kita suka ada yang suka tidak pedas, ada yang suka pedas banget, makanya dia sampai level 6 sekalipun itu masih kurang cabenya. Ada yang malah ya udahlah levelnya tengah-tengah aja, tidak terlalu pedas dan tidak terlalu tidak pedas gitu ya. Jadi level sedang-sedang. Nah, tiap orang itu beda-beda gitu ya teman-teman. Tiap orang beda-beda. Sama juga dengan saus ABC ya, saus ABC. Nggak hanya saus Prego ini gitu. ABC juga, ya ini malah kita sebut merek ya. Saus ABC juga beda-beda gitu ya ininya, jenisnya. Ada saus pedas, saus tomat, saus Bangkok, sambal Bangkok gitu ya, macam-macam di situ, sambal bawang dan lain sebagainya. Karena memang cita rasa ya, karakteristik rasa dari masing-masing orang keinginannya itu beda-beda. Seperti itu. Kalau kita lihat tidak ada satu fitur atau aliran kerja yang tepat mutlak untuk setiap orang. Nah, ini persona di sini harapannya adalah untuk bisa membantu kita untuk menyebar fitur yang tepat untuk orang yang tepat dengan cara yang tepat. Maksudnya adalah tepat guna, gitu ya. Fitur yang tepat untuk orang yang tepat dengan cara yang juga tepat. Jadi ini contohnya, ya. Baik. Nah, ini ada beberapa contoh persona. Misalnya ini adalah persona pada produk Microsoft ya, teman-teman ya. Di sini ada Windows 7, Home Premium, Professional, dan juga Ultimate. Sama-sama Windows 7, tapi beda-beda. Ada Home Premium, Professional, dan juga Ultimate. Nah, misalnya di sini adalah contoh persona pada produk Microsoft. Kalau kita lihat di sebelah kiri, yang latar belakangnya merah ini. Nah, di sini ada customer ya, customer-nya Microsoft, dia itu butuh untuk meningkatkan jumlah employee-nya, increase or decrease ya, meningkatkan atau mungkin menurunkan jumlah employee-nya secara bertahap seperti itu. Dia butuh agile scalability, jadi bisa ditingkatkan atau mungkin diturunkan ya, bisa beradaptasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan yang terjadi. Seperti itu. Ini adalah user kita yang pertama. Lalu user yang kedua di sini yang warna oranye, dia adalah cost saver. Dia lebih suka ini karena perusahaannya sudah berjalan, dia nggak mau ada banyak biaya untuk perusahaannya, mungkin seperti itu. Nah, di sini dia pengen memotong biaya dan dia itu sangat tertarik untuk berpindah dari capex to opex. Jadi capex ini, jadi kalau teman-teman punya perusahaan ya, teman-teman sedang membuat sebuah perusahaan, di situ akan ada istilah capex, capital expense ya. Di situ adalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi dari misalnya beli komputer, server, gedung mungkin seperti itu. Nah, itu biaya capex. Nah, sedangkan OPEX di sini adalah operasional, jadi biaya operasional seperti bayar listrik, bayar telepon, terus juga beli tinta printer, dan sebagainya. Nah, ketika kita mengembangkan perusahaan baru, nah ketika kita investasi beli komputer baru, maka lisensi dari software yang ada di komputer itu masuk ke CAPEX. Nah, sehingga cost saver ini, ya orang yang pengen berhemat ini tadi, gimana ya caranya agar kita nggak perlu investasi banyak, mahal-mahal, toh pada akhirnya kita akan ada software yang baru, ada produk dengan versi yang terbaru, dan sebagainya. Nah, gimana caranya agar kita tidak perlu investasi mahal, beli lisensi mahal-mahal, tapi cukup berubah menjadi biaya bulanan, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada versi terbaru, kita tinggal upgrade, nah bayarnya disesuaikan daripada kita harus beli investasi terus lisensi software yang baru gitu kan. Nah, ini cost saver. Nah, lalu di sini juga ada seorang Google Compete. Di sini aktif berdiskusi dengan menggunakan Google, fokusnya di kolaborasi. Jadi dia kalau mengerjakan sesuatu, satu dokumen bisa dikolaborasi, bisa di-sharing ke teman-temannya yang lain. Nah, seperti untuk meminimalkan workload-nya tadi. Lalu yang keempat, di sini adalah task worker, ya. Jadi, ya, ini adalah pekerja, ya. Mereka tidak punya PC yang dedicated.
PC yang sesuai gitu ya, namanya juga orang pekerja, kayak buruh semacam itu. Mereka paling punya HP seperti itu. Nah, dia contohnya di sini adalah ini apa namanya, barista misalnya atau perawat atau plant for worker di sini. Nah, sehingga dia juga butuh produk Microsoft. Nah, jadi produk apa yang kiranya tepat untuk dia? Dan yang terakhir di sini adalah dated environment. Jadi customer on older version. Jadi semacam pelanggan tapi ya dengan versi yang lebih tua semacam itu ya. Of Exchange, SharePoint, and Office who don't have new version right. Seperti itu. Nah, ini ingin mengadopsi bisnis yang baru, produktivitas dan kemampuannya ya, untuk tetap bisa di situ. Ini misalnya customer deploy on Exchange 2003 without software assurance, seperti itu. Jadi orang ini adalah orang yang karyawan juga mungkin seperti itu, tapi dia lebih suka menggunakan versi lama dari Microsoft seperti itu. Misalnya dia pakai Exchange 2003. Nah, kalau upgrade khawatir dia tidak paham dengan interface-nya. Nah, gimana nih? Ini kan orang kuno gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, harapannya di sini semua produk Microsoft tadi bisa memahami, bisa tepat guna untuk masing-masing customer-nya tadi. Nah, ini slide yang terakhir. Wah, hore gitu. Nah, di sini ketika kita ingin melakukan identifikasi persona, ada beberapa daftar cek ya, pertanyaan. Yang pertama terkait peran. Ini apa peran pekerjaan Anda, bagaimana pekerjaannya diukur, kemampuan apa yang dibutuhkan, pengetahuan dan perangkat apa yang digunakan, kepada siapa kita juga melapor, siapa yang melapor kepada Anda, dan sebagainya. Peran seperti itu sangat penting. Jadi kita bisa tahu orang ini adalah manajer tingkatnya apa, staff kah, manajer kah, atau kabak kah, atau kasubag. Nah, nanti dari peran ini bisa kita sesuaikan tadi personanya. Lalu yang kedua adalah tujuan. Tujuan di sini masuknya adalah apa yang Anda pertanggungjawabkan. Apa arti sukses dalam peran yang Anda jalankan, gitu ya. Jadi tujuannya apa? Lalu tantangan ini terkait dengan tantangan terbesar dan bagaimana kita bisa menjawab tantangan tersebut. Selanjutnya di sini yang keempat adalah perusahaan. Nah, kita pengen tahu nih sektor industri apa perusahaan kita itu berjalan, di sektor industri apa. Lalu seberapa besar ukuran perusahaannya. Nah, ini juga cukup penting. Nah, lalu lingkaran sosial, bagaimana Anda belajar tentang info terbaru terkait pekerjaan, publikasi atau blog apa yang sering Anda baca, seperti itu, ini hubungannya dengan kehidupan sosialnya. Anda bergabung pada perkumpulan atau jejaring sosial apa saja. Nah, ini dia biasanya ikut grup apa aja gitu ya. Dia hobinya apa? Misalnya orang suka hobi baca atau hobi menulis, biasanya dia bergabung ke grup-grup yang hubungannya dengan menulis novel, menulis buku, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah latar belakang pribadi. Nah, ini berhubungan dengan usia, status perkawinan gitu ya. Ini juga akan berpengaruh dengan kebutuhannya, sudah menikah atau belum, dan juga pendidikan seperti yang saya katakan. Dan yang terakhir adalah pilihan berbelanja. Bagaimana Anda biasanya berinteraksi dengan vendor, apakah menggunakan email, telepon, atau langsung tatap muka, belanja ke tokonya langsung. Apakah Anda menggunakan internet untuk meneliti vendor atau produk? Jadi biasanya sebelum kita membeli produk, kita teliti dulu nih produknya, cari di Google, kita cari referensi, kita cari reviewnya. Jadi ini ada beberapa daftar cek untuk melakukan identifikasi dari persona. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ibu. Ya, silakan. Bagaimana dengan kayak untuk perangkat hybrid gitu kan? Kan yang udah mulai bermunculan di zaman sekarang. Misalnya kan dulu kan laptop sama tablet itu merupakan device terpisah gitu. Sekarang kan udah ada ini yang namanya kayak laptop compatible atau laptop 2-in-1 gitu yang bisa jadi tablet gitu. Berarti personanya bakal mencoba merangkap dua persona ya berarti? Mungkin seperti ini.
seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ya, kebutuhan juga berevolusi. Kebutuhan pengguna juga selalu berevolusi. Di sini juga berpengaruh ya, kadang teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang tadi juga berpengaruh kepada perilaku dari masing-masing orang tadi, masing-masing individu tadi. Sehingga kebutuhan mereka pun juga akan ikut berevolusi. Nah, evolusi kebutuhan ini yang menyebabkan kita ya sebagai UX researcher harus melakukan survei. Kita survei ulang, kita revisi tampilan antar mukanya dan lain sebagainya, kita revisi versinya dan lain sebagainya, seperti itu disesuaikan dengan evolusi perubahan kebutuhan penggunanya itu tadi. Kalau zaman dulu adanya tablet, ada netbook gitu ya, ada laptop, itu kan beda-beda ya, disesuaikan dengan speknya gitu kan. Nah, sekarang ini ada two-in-one, dia bisa jadi netbook dan juga jadi laptop, bahkan ada yang bisa jadi tablet dan laptop. Nah, ini apakah personanya digabung jadi satu? Nah, bisa jadi digabung jadi satu. Nah, kenapa kok digabung jadi satu? Ya, otomatis di sini UX researcher-nya itu tadi melakukan observasi pengguna. Nah, dari observasi pengguna itu, dari hasil observasi tersebut, dia kemudian bisa memetakan penggunanya tadi sehingga menghasilkan sebuah produk baru tadi. Laptop dengan tablet jadi satu two-in-one, seperti itu ya. Jadi kebutuhan pengguna juga berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tadi. Karena berevolusi, berubah, kita juga harus selalu survei, kita harus observasi, kita harus bisa membantu memetakan hal-hal tadi, kebutuhan-kebutuhan tadi. Seperti itu, Naufal Dila. Oke, udah ngerti, masih ya. Oh, baik. Jadi seperti ini, Naufal. Bingung ya? Kan tadi ada laptop ya, laptop terus ada tablet juga. Itu kan ya? Dan sekarang ada laptop, tablet jadi satu, two-in-one. Layarnya bisa dibuka. Nah, apakah ini berarti personanya dijadikan satu? Gitu. Ya, bisa jadi personanya itu dijadikan satu. Bisa jadi personanya dijadikan satu. Jadi bagian ini UX researcher-nya ya yang melakukan observasi terhadap customer-nya tadi itu memetakan penggunanya tadi, memetakan ulang penggunanya. Jadi, Naufal, kebutuhan dari pengguna ini akan terus berevolusi. Nah, pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan pengaruh terhadap perilaku pengguna, berpengaruh juga dengan kebutuhan penggunanya tadi. Semuanya akan terus berevolusi ya, kebutuhan penggunanya akan terus berevolusi, berubah-ubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Sehingga perusahaan itu perlu secara berkala melakukan observasi terhadap customer-nya. Tujuannya apa? Tujuannya agar terus bisa mengupdate produk-produknya agar tetap bisa digunakan oleh para customer-nya itu tadi. Termasuk juga produsen laptop tadi ya, produsen laptop tadi. Mereka pasti sudah survei pasar, sudah pasti ini ya, ya tujuannya tadi ada market ini ya, segmen market itu tadi ya. Nah, mungkin memang mereka melakukan hal semacam itu, seperti itu. Nah, dari situ nanti mereka bisa lanjut lagi ke persona. Ternyata memang kebutuhan dari penggunanya berbeda, berubah-ubah. Sehingga ada beberapa persona yang sebelumnya dipisah, pada akhirnya bisa dijadikan satu, seperti itu. Oke. Gitu. Ya, jadi kebutuhan berubah-ubah. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi padanya berdampak pada perubahan kebutuhan. Kebutuhannya berevolusi. Pengguna juga perilakunya berubah gitu ya karena adanya perkembangan tadi. Nah, sehingga di sini yang namanya produsen harus terus melakukan observasi atau survei secara berkala. Agar apa? Agar produknya tadi tetap bisa digunakan oleh penggunanya, agar lahir inovasi-inovasi yang bisa mengikuti perubahan teknologi yang ada, yang bisa mengikuti evolusi kebutuhan pengguna tadi. Nah, ya bisa jadi tadi dua personanya tadi itu dijadikan satu. Nah, mungkin dia mempertimbangkan, oh ya daripada ini dipisah,
Karena kebutuhannya juga sama aja dengan kemampuan TIK-nya yang sudah ada, bisa kita jadikan satu saja persona ini. Nah, itu bisa. Jadi 2 persona kita jadikan satu. Nah, nanti ini observasinya tidak ada banyak aspek ya, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan. Kemarin kita sudah belajar honeycomb kan? Nah, di situ honeycomb itu juga akan menjadi referensi. Nah, banyak produsen yang pada akhirnya menggunakan honeycomb semacam kemarin itu untuk mengetahui evolusi perubahan kebutuhan penggunanya. Gitu, Naufal. Oke, terima kasih. Oke. Yang lain selain Naufal? Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya akan sedikit melanjutkan tentang Miller's Law ya. Ada istilahnya Miller's Law. Dan juga di sini adalah Gestalt Principle. Nah, kemarin teman-teman saya minta untuk mencari aplikasi mobile yang memiliki antar muka buruk ya. Seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman agar bisa dapat pandangan, bisa dapat referensi, kira-kira antar muka yang buruk itu seperti apa. Jadi di sini hubungannya dengan user interface. Seperti itu, teman-teman. Bukan user experience ya. Baik. Nah, ini yang dimaksud dengan Miller's Law. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa kata ya, ada beberapa kata. Nah, kalau misalnya kata-kata ini kita acak, lalu kita diminta untuk menyusun ulang kata-kata ini sesuai dengan apa yang disusun sebelumnya ya, sesuai dengan urutan sebelumnya. Nah, kira-kira kita bisa atau enggak? Nah, beberapa minggu yang lalu kita sempat berbincang terkait STM, short term memory. Tidak semua orang bisa punya memori yang apa namanya? Ya, yang ingat gitu ya, yang ingatannya tajam gitu. Nah, di sini ada orang yang memang punya yang namanya short term memory. Sedikit ingat terus dia sudah lupa dan sebagainya. Jadi misalnya kata-kata di sini, kata-kata ini punya urutan seperti ini, terus kita acak. Nah, kira-kira kita bisa nggak menyusun kembali seperti ini? Kalau kita lihat di sini, informasi itu disimpan secara temporary, ya, tidak permanen gitu ya, sementara. In the prefrontal cortex, jadi di otak itu ada namanya prefrontal cortex ya, bagian otak namanya prefrontal cortex selama 10-15 menit. Nah, the number of bits ya, banyaknya data di situ yang bisa disimpan di memori mereka itu biasanya ada sekitar 5-9 item. Nah, ini sifatnya adalah universal ya, dan juga terbatas. Nah, ini biasanya diteliti ya di berbagai macam sudah dilakukan penelitian sebelumnya untuk beberapa studi sudah pernah meneliti hal semacam ini, dan itulah manusia gitu ya, manusia seperti itu. Nah, jadi inilah tantangan kita sebagai seorang UX designer. Kita harus mampu ini tadi menciptakan sebuah antar muka yang memudahkan pengguna. Jadi antar muka yang bisa memudahkan penggunanya, yang membuat penggunanya itu tidak perlu mikir bagaimana cara menggunakannya. Jadi ya, seperti ini ya, dia tahu cara menggunakannya. Jadi antar mukanya user friendly gitu ya, bisa digunakan dengan baik tanpa harus menghafal sesuatu. Jadi ada tampilan begini, kamu harus hafal ini baru kita bisa menggunakan. Tidak, tapi hanya dilihat dari bentuknya seperti kemarin ya, ada affordance dan signifiers. Nah, dari melihat itu saja harapannya adalah pengguna bisa menggunakan perangkat yang kita buat, antar muka perangkat yang sudah kita buat tadi. Jadi ya pertimbangannya adalah ini Miller's Law ini tadi, bahwa masing-masing orang itu tidak bisa mengingat dengan tajam gitu ya, ingatannya terbatas. Apalagi yang punya short term memory atau STM tadi. Nah, ini adalah Gestalt Principle. Nah, prinsip-prinsip Gestalt di sini merupakan serangkaian hukum yang menggambarkan bagaimana manusia biasanya melihat objek dengan mengelompokkan elemen yang serupa, mengenali pola, dan menyederhanakan gambar yang kompleks. Nah, biasanya menggunakan
akan memberikan persepsi sesuai dengan komposisi yang ditampilkan tadi. Contohnya, di sini ada 8 prinsip Gestalt. Yang pertama adalah proximity. Biasanya berhubungan dengan elemen yang dekat ya, yang dekat terus juga bersama-sama, ini bisa dijadikan satu grup. Lalu ada closure. Nah, biasanya otak manusia di sini mengabaikan ya, ignore tentang gaps ya, tentang ya tadi celah-celah tadi, gap-gap tadi, dan berusaha untuk memahami konteks yang jauh lebih besar. Kalau kita lihat ini pasti adalah gambar lingkaran. Ini adalah gambar bintang dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga adalah similarity. Nah, biasanya elemen-elemen lihat sama di sini bisa kita jadikan satu grup. Lalu ada istilah lagi yang keempat adalah common region. Elemen yang dekat dan bersama-sama bisa kita kelompokkan menjadi satu grup. Lalu continuity, di sini hubungannya adalah elemen yang diurutkan ya, diurutkan di garis atau mungkin berbentuk kurva tertentu, urutannya seperti itu bisa kita jadikan grup. Nah, kalau teman-teman bingung nanti setelah ini ada contohnya ya. Lalu ada figure and ground ya, the human brain instinctively, jadi secara insting otak manusia itu bisa mengenali jika apakah sesuatu itu gambar foreground atau mungkin background. Jadi dia bisa tahu backgroundnya yang mana, gambar objeknya yang mana. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah simetri ya. Biasanya kalau ada tampilan yang simetri, di sini elemen simetri ini memberikan rasa kepada otak manusia itu seperti segala sesuatunya sudah terurut, segala sesuatunya sudah diatur gitu ya. Lalu ada common fate, ini berhubungan dengan elemen yang pindah, maksudnya arahnya ya, arah direction yang sama. Di sini bisa kita kelompokkan jadi satu grup. Seperti itu. Nah, kita mulai dengan proximity. Jadi ada tampilan seperti ini nih contohnya. Elemen which are close together seem to be a group. Jadi ini close ya, close, dekat. Karena dia close, dekat, jadi dia bisa kita jadikan satu grup. Sama juga dengan ini ya, yang panjang ini, dan ini kita bisa kelompokkan. Seperti itu. Nah, ini contoh law of proximity ya, kedekatan. Ini ya, ini satu grup, seperti itu. Selanjutnya adalah law of closure. Jadi, otak manusia itu biasanya mengabaikan gaps ya, yang putus-putus itu tadi, dan berusaha untuk memahami konteks yang jauh lebih besar. Ini pasti lingkaran nih, ini segi 4. Ini ada segitiga di dalam sini. Nah, ini contohnya. Dia ketika kita menggunakan icon, gitu ya. Ini law of closure. Ketika kita menggunakan icon-icon di sini, pasti kita tahu ini untuk apa. Ini pasti untuk search ya. Ini pasti untuk setting. Ini pasti message. Ini pasti chart keranjang gitu ya. Ini mungkin deliver atau apa. Ini ada hubungannya dengan motor atau apa. Nah, ini tagline. Ini untuk print. Ini untuk like dan seterusnya. Ini sama juga seperti tulisan USA Network. Ya, secara tidak langsung di sini ada closure ya, ada gap ya, S-nya seperti ini. Tapi kita tahu bahwa di sini adalah USA tulisannya, seperti itu. Selanjutnya adalah similarity. Nah, di sini berhubungan dengan elemen yang terlihat mirip, bisa kita jadikan satu grup. Jadi seperti ini ya, gambar di sini yang hitam kotak-kotak. Nah, ini yang hijau, yang hitam ini, nah dan seterusnya. Jadi kalau bentuknya sama bisa kita jadikan satu grup. Selanjutnya ini ya contoh law of similarity ya. Misalnya ini ada voice, berarti di sini ada audio ya, ada jazz, rock concert dan lain sebagainya. Lalu ada service, jadi kita kelompokkan gitu ya untuk kesamaan fiturnya, kesamaan fungsionalitasnya seperti itu. Itu. Lalu law of common region. Nah, ini yang dekat gitu ya. Kalau kita lihat ini satu kotak ini yang di sini ini satu region. Nah, ini juga satu region. Lalu ini yang panjang segini ini satu region. Karena mereka jaraknya lebih dekat gitu ya. Paddingnya, jarak antar elemennya dekat gitu ya. Berbeda dengan elemen-elemen yang lain. Nah, ini bisa kita kelompokkan jadi satu region. Ini contohnya, ini ya, yang di bawah sini ini satu region. Nah, ini juga satu region, ini satu region, dan seterusnya.
Selanjutnya adalah law of continuity. Element which are ordered in a line or curve seem to be a group. Kalau kita lihat di sini ada account info. Ini ya, ada business info, dan yang terakhir adalah personal info. Di sini diletakkan dalam satu garis yang sama. Berarti ini bisa kita kelompokkan menjadi satu grup yang sama. Contoh lain adalah menu yang di bawah sini ya. Biasanya kalau teman-teman punya Instagram, di bawah ada menu. Tidak hanya Instagram, mungkin beberapa aplikasi yang lain ya, seperti ini. Ada menu yang di bawah. Nah, ini bisa kita kelompokkan jadi satu, karena dia satu ya, diletakkan satu line, satu garis yang sama, seperti itu. Yang keenam di sini adalah figure and ground. Ya, jadi secara insting kita bisa tahu mana background, mana foreground ya. Kalau kita lihat dari gambar background yang ada di sini, nah di sini informasinya adalah get fit to hit the slopes winter in Sweden. Backgroundnya adalah yang warna biru ini. Nah ini ada gambar pemandangannya Sweden atau Swedia. Seperti itu. Kita secara tidak langsung sudah paham mana yang background, mana yang foreground. Yang ketujuh adalah law of symmetry nih teman-teman. Jadi symmetric element ini memberikan rangsangan kepada otak manusia itu sebuah rasa ya, bahwa segala sesuatunya itu sudah diurutkan gitu ya, sudah diatur. Kalau kita lihat di sini ya, teratur gitu ya, teratur tampilannya. Di sini ada simetri. Sama halnya dengan yang ada di sini, ini kan simetri ya kotak dan seterusnya. Ini contohnya ya, kotak-kotaknya punya ukuran yang sama dan juga punya posisi yang sejajar ya, posisi yang sejajar dengan padding yang juga tidak terlalu jauh. Nah, ini dimaksud dengan law of symmetry. Selanjutnya di sini adalah law of common fate. Nah, ini maksudnya seperti apa? Ini ya, kayak contoh di sini ini arahnya sama nih. Di sini ini ada menu. Di sini bisa jadi satu grup atau menu nih, menu, tulisan menu di atas. Menu kan arahnya sama ya. Kalau kita klik menu, ada submenunya muncul di bawahnya. Kita ke kanan lagi, klik menu, nanti ada submenu muncul di kanannya, dan seterusnya. Nah, menu-menu seperti ini, di sini ini masuk ke common fate. Contohnya ini ya, menu ya, dashboard. Kalau kita klik dashboard, akan muncul di sebelah kanan pilihan menunya, anak menunya. Kita klik lagi, muncul sebelah kanannya lagi. Seperti yang ada di contoh sini ya. Ini. Menu-menu seperti ini masuk ke common fate. Jadi ini ada Gestalt principle. Nah, selain itu, di sini kita juga harus memperhatikan yang namanya komposisi atau layout. White space di sini memegang peranan yang penting gitu ya, untuk memisahkan masing-masing elemen konten dalam suatu antarmuka. Jadi kalau contoh yang sebelah kiri, ini white space-nya, padding-nya cukup baik ya, dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Ini tumpang tindih, malah ada informasi yang tidak terbaca dengan jelas. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ada heading, subheadline, ada paragraf. Nah, di sini space-nya ya, jaraknya ini malah terlalu dekat ya teman-teman, jadi nggak enak dibaca dengan mata. Berbeda dengan yang di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini jelas ya, heading, subheadline, terus juga ada spasinya dan seterusnya. Jadi orang yang baca enak gitu dilihat sama matanya. Itu. Nah, selain itu nanti kita juga perlu memperhatikan yang namanya alignment. Nah, alignment di sini hubungannya kalau yang sebelah kiri ini berantakan ya, tata letaknya. Ini tata letaknya berantakan, berbeda dengan yang di sebelah kanan. Di sini ada header, bullet, dan seterusnya, lebih rapi, terstruktur, seperti itu. Nah, ini contoh alignment ya, di sini sama-sama rata tengah, seperti itu. Beda dengan yang ini contoh, misalnya ada form login, ini semuanya rata kanan, tapi kok tiba-tiba ini rata semuanya rata kiri, tapi kenapa di sini tiba-tiba rata kanan? Nah, ini kan beda gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan, nggak bagus jadinya. Nah, selanjutnya tadi setelah alignment, kita juga harus memperhatikan kontras nih teman-teman. Biasanya sesuatu yang penting ya memiliki kontras dengan warna yang cerah. Misalnya seperti ini, are you sure want to delete this album? Nah, karena dia pilihannya cancel dan delete ini adalah salah satu menu yang sangat penting, dia beri kontras dengan warna merah, gitu ya. Yang dimention di sini adalah delete ini. Kalau mau cancel sih cancel gitu. Yang penting di sini adalah delete.
Jadi kita menginginkan pengguna kita untuk menekan tombol delete. Karena tadi dia sudah memilih untuk delete. Seperti itu. Selanjutnya adalah konsisten ya. Tampilannya juga harus konsisten, jangan berubah-ubah. Lalu fit scale ini terkait dengan tampilan antar muka. Jadi gambar ya. Di sini ada intrinsic size. Ini kalau kita fill terus none ada gambar yang kepotong gitu ya. Content cover. Nah, ini ada gambar yang kepotong. Harapannya di sini ya kalau bisa overflow-nya ya visible lah. Kita lihat disesuaikan dengan ini ukuran layarnya. Selain fit scale di sini juga ada ini ya. Size dari ukuran pixel, resolusi maksud saya. Resolusi dari gambar gitu ya. Resolusi gambar. Kalau kita lihat yang sebelah kiri ini gambarnya jelas apel. Berbeda dengan yang di sebelah kanan. Nah, ini nggak kelihatan jelas resolusinya. Nah, pixelated tidak sama dengan pixel art. Oke, saya izin dulu 5 menit ya istirahat karena di sini azan. Lalu kita akan lanjutkan lagi sekitar jam 14.55-an mungkin ya. Ya, saya izin azan dulu sebentar, lalu kita lanjut.
Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pixelated itu berbeda dengan pixel art, teman-teman. Jadi gambar yang resolusinya kecil berbeda dengan pixel art. Kalau gambar itu resolusinya kecil, seperti gambar apa di sini ya, dia pecah gitu ya. Ini nggak bisa dikatakan pixel art, itu berbeda, hal yang berbeda. Jadi kita harus menyajikan gambar dengan resolusi yang tepat biar tidak pecah. Nah, gambar yang di sebelah kanan ini baru yang disebut dengan pixel art gitu ya. Jadi pixelated dan pixel art di sini adalah dua hal yang berbeda. Kita harus bisa menyajikan gambar dengan resolusi yang tepat tadi. Baik. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan kapan teks yang harus ditulis huruf besar, kapan ditulis dengan huruf kecil. Biasanya kalau kita ingin agar tulisan tersebut diperhatikan ya, agar disorot oleh pengguna, biasanya kita pakai huruf besar nih, seperti tulisan di banner ini. Gojek siap ngantar. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini huruf besar semua karena dia mention ya ingin diperhatikan gitu ya, biar pengguna memperhatikan ini gitu, tulisan yang ada di sini. Seperti itu. Ini join us, terus English juga ditulis dengan huruf besar, tapi about us, service blog ini ditulis dengan huruf kecil. FAQ di sini huruf besar semua. Nah, ini kita harus tahu kapan kita harus menulis huruf besar atau mungkin huruf besar dan huruf kecil. Seperti itu. Oke, sudah. Apakah ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Christopher Baptista tadi sempat open mic ya? Tidak? Oh enggak. Oke, baik. Mungkin nanti saya sedikit membahas tugas 1A ya, untuk aplikasi mobile yang berantar muka buruk. Oke, baik. Terima kasih banyak Nurul Izzati atas responnya ya. Ini teman-teman sudah, wah banyak nih ya. Ada yang TikTok, Instagram, High Connect, OVO, KBBI versi 5. Nah ini, bentar. Sana kita cari nih. Misalnya Kapten Subhasan ini. Ya, James saya yang buat. Oke, terima kasih banyak Iya. Alfaldila. Kita coba lihat. Itu kalian tahu betul gitu. Mau ukuran aslinya gitu. Oh, oke. Ini Muhammad, oh ini ya ada. Oke, tadi saya nggak baca ini ya. Nama aplikasinya begini, penggunanya fans anime, oke, kegunaannya bermain game. Mengapa antar mukanya buruk? Nah, nanti teman-teman bisa nyontek ini ya, siapa Naufaldila, bisa nambahkan gambar, bisa juga di sketsa, bisa dikasih tahu yang buruk itu yang mana, bisa dikasih tanda gitu ya, dikasih gambar ilustrasi, monggo silahkan. Bisa ditambahkan di reply, tapi nanti akan saya nilai. Saya kasih waktu ya sampai ini, teman-teman bisa minggu depan barangkali bisa ini melihat hasilnya. Bukan melihat hasilnya, merevisi, nanti saya sambil nilai sih, nanti saya sambil nilai secara berkala. Gitu. Nah, mengapa antar mukanya buruk? Terlalu banyak menampilkan menu dalam satu tempat sehingga terlihat boros. Ini ya, ada banyak menu ya. Lalu menggunakan background live sehingga boros baterai. Betul. Lalu ada menu unlock player seperti terpisah. Ya, itu di paling kanan, Bu. Paling kanan sekali tadi dari gambar. Ya itu menu unlock player-nya gitu. Oh, baik. Lalu di sini ada tombol balik ke home, tapi masih di home menu. Iya, itu home menunya, tapi ya, Bu. Oh, iya, saya jadi ini ya, maksudnya unlock player ini tidak jadi satu di sini ya. Ini kan ada ini ya bawah. Iya. Nah, ini malah keluar sendiri gitu ya. Oke, nggak bisa dikelompokkan ya. Kalau tadi kita belajar pengelompokan ya. Nah ini, oke, ya boleh. Lalu di sini proporsi wallpaper karakter ya kurang proporsional mungkin ya dari gambarnya. Nah, apa yang bisa diperbaiki menggunakan halaman, tab ya, menggunakan background statik, tambahkan navigator bar. Nah, nanti ini Naufaldila, untuk apa yang bisa diperbaiki ini, nanti bisa Naufaldila tambahkan di tugas selanjutnya ya, di tugas 1B. Kalau kita lihat di timeline-nya di sini, 1B sekitar nanti
minggu ke-10 gitu ya, minggu ke-10 Oke. atau minggu ke-11. Nanti bisa mulai, tapi nanti demonya sekitar minggu ke-15 demonya. Begitu ya, Muhammad Nofaldila. Tapi sudah cukup bagus, Muhammad Nofaldila. Terima kasih banyak. Yes. Sorry, I'm multitasking. Oh, oke. Dia sedang rapat multitasking katanya. Oke, Maaf, baik. maaf ya, Ya, ini nggak apa-apa, santai. bocor tadi soal. Iya, nggak apa-apa. Ya, santai saja. Nanti ada rekamannya. Santai. Lalu selanjutnya adalah novel tun. Ini juga ada novel tun nih, Nurul Izzati ya. Novel tun. Saya coba lihat dulu apa namanya, siapa penggunanya, orang yang ingin membaca menulis novel. Oke, penggunanya membaca menulis novel per chapter. Kenapa aplikasi tulisannya terlihat buruk? Pada halaman novel yang dilihat, icon subscribe berada di tempat yang tidak mencolok. Ya, karena subscribe itu penting ya, teman-teman ya. Subscribe menyebabkan pengguna baru kebingungan sementara karena belum terbiasa. Subscribe. Mana tombol subscribe-nya? Like ini kah maksudnya? Iya, di bagian bawah, Bu, yang love itu, Bu. Oh, bentuknya love. Oke, Iya, baik. benar-benar nggak mencolok sama sekali. Oke, mungkin juga ikonnya itu sama seperti love gitu ya, sama mirip dengan like gitu pikirnya gitu. Iya. Saya juga mikirnya seperti itu. Oke, baik. Ya, nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian pada halaman awal novel diperlihatkan emoji yang menunjukkan like, tapi di sana tidak ada toggle yang menunjukkan keberadaan like tersebut. Ternyata setelah dibuka chapternya baru dapat dilihat jika like yang ditambahkan pada cover adalah hasil like dari per chapter novelnya. Oke, di sini ya tadi ada like ya. Ternyata kalau kita mana tadi? Itu yang merah, Bu. Warnanya itu juga merah Oh gitu. ini, ya merah ya. Biasanya kan kuning ya. Nah yang merah ini like-nya kalau dipencet nggak bisa gitu ya. Jadi kita pencet nggak bisa. Ternyata bukan like-nya, tombolnya bukan di sini, tapi like yang ada di sini. Akumulasi dari sini. Oke, jadi sedikit membingungkan gitu ya mekanisme interaksinya, prosesnya. Boleh. Lalu emoji yang tidak jelas maksudnya. Jadi api itu maksudnya apa? Baik. Membara gitu ya. Dan seterusnya. Nah, oke. Sudah cukup baik Nurul Izzati? Baik. Iya, baik. Mungkin satu lagi. Foto kompres. Nah, kalau McDonald's ini, ya nanti aja ya. Kita coba cek dulu foto kompres. Karena tahun lalu itu banyak juga yang McDonald's itu ada beberapa. Tapi saya harap teman-teman analisisnya beda ya. Nah, apa namanya foto kompres? Siapa saja penggunanya? Penggunanya user. Maksudnya gimana nih, Ramadan Arif? Penggunanya siapa? Ya orang yang ingin mengompres foto barangkali ya, bukan user. User itu kan bahasa Inggrisnya pengguna gitu. Nah, mungkin kita bisa spesifikkan ya Arif ya tentang penggunanya. Lalu apa penggunaan utama dari benda tersebut, aplikasi tersebut untuk mengkompres, meresize dan mengcrop foto? Kenapa aplikasi tersebut memiliki antarmuka yang buruk? Aplikasi tersebut memiliki antarmuka yang buruk karena nampaknya desain dan penempatan tombolnya kurang rapi dan ada beberapa icon yang terlihat blur. Nah, ini mirip pixel tadi ya, pixel art atau pixelated. Jadi ini resolusinya kurang. Dan juga ukuran pemilihan font yang kurang baik. Nah, ini juga hubungannya dengan fontnya ya, font size-nya. Tapi kenapa di sini nggak ada previewnya ya? Jika diperhatikan, aplikasi ini nampak juga menggunakan desain lama, tidak menggunakan material desain yang dikembangkan juga. Baik, nah ini gambarnya nggak muncul nih, Arif. Nanti bisa diperbaiki ya? Bisa di-reply saja untuk gambarnya. Nah, teman-teman yang lain yang belum menyertakan gambar atau ilustrasi, bisa menambahkan gambar menggunakan tombol reply. Nggak masalah, nanti saya akan nilai di situ. Nanti ini masih saya cicil untuk penilaiannya, nanti teman-teman bisa memonitor hasil penilaiannya di rekap tadi ya, di Google Sheet tadi. Baik, apakah ada yang ingin didiskusikan, teman-teman, sebelum perkuliahannya saya akhiri? Tidak ada ya? Baik, terima kasih sebelumnya. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan kembali, mungkin kita cukupkan pertemuan pada pekan ke-6 sore hari ini. Oke, terima kasih banyak Nurul Izzati atas responnya ya, belum ada katanya. Ya, terima kasih banyak kehadirannya teman-teman, terima kasih juga atas partisipasinya selama perkuliahan ini berlangsung ya.
Tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Semoga kita bisa bertemu hybrid di kampus ya. Saya pengen tahu nih tetap muka dengan teman-teman semua. Nanti saya akan kabari lagi di classroom ya. Seperti itu, kira-kira seperti apa. Mungkin enaknya kalau tadi kan saya kabarinya pagi ya. Kalau pagi khawatir ini ya, tidak menjangkau semua. Mungkin lebih baik sehari sebelumnya ya. Sehari sebelumnya nanti akan saya coba share. Nah, barangkali nanti teman-teman bisa konfirmasi lebih awal seperti itu. Tapi pertemuan di kelas tidak wajib ya, teman-teman, tidak wajib. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang tidak bisa, ya tidak usah, tidak apa-apa. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Recording stop.